Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. We meet again in the next learning explanation, and in this case we are going to learn the next chapter. This is about reading comprehension and also understanding kind of words. Jadi kita akan belajar reading ya, kemudian memahami isi teks ya, dan segala skills dalam reading comprehension. Kemudian kita juga akan mempelajari parts building vocabularies ya, memahami kosakata yang kaitannya dengan dunia bisnis ya, lebih kepada bisnis, kemudian akuntan, juga komputer. Kemudian the next one is grammar corner. This is focus on kinds of words. Jadi pada grammarnya kita fokus ke jenis-jenis kata. In this explanation, in this video explanation, I would like to explain just focus on grammar. This is about kinds of words. Okay, just go on to the next slide. Yes, this is kinds of word. Nah, ada beberapa jenis kata ya yang perlu diketahui. Jadi sebuah kalimat panjang itu pasti terdiri dari kumpulan kata. Nah, kita perlu memahami, mengetahui jenis-jenis kata itu sendiri. Jadi jenis kata itu dibagi menjadi 4 ya. Ada verb itu adalah kata kerja. Kemudian ada adverb itu adalah kata keterangan. Kemudian ada noun, kata benda, dan juga adjective atau kata sifat. First of all, we are going to explain for verb first. Pertama kita akan diskusikan mengenai kata kerja atau verb. Oke, di sini sudah sedikit dijabarkan ya bahwa verb itu adalah kata kerja. Dan verb dalam bahasa Inggris itu dapat berupa action verb dan to be ya. Jadi verb dalam ada yang perlu diralat di sini. Jadi verb itu adalah kata kerja. Di sini sudah betul ya bahwa verb ini adalah kata kerja. Ingat ya bahwa sebuah kalimat itu terdiri dari subjek, predikat, objek, kemudian adverb ya. Dulu waktu belajar bahasa Indonesia ketika di elementary school maybe ya, ketika di SD Anda sudah diajarkan tentang pola kalimat ya, bahwa pola kalimat itu minimal harus ada SP, subjek predikat, harus ada SPO, subjek predikat objek, kemudian harus ada SPOK, setidaknya ada SP, setidaknya ada subjek predikat. Ini sudah kita bahas ketika kita belajar di pertemuan sebelumnya, yaitu mengenai kalimat simple dan juga kalimat compound. Jadi kita sudah belajar the form of simple and compound sentence. Di sana sudah dijelaskan bahwa kalimat itu setidaknya atau sebuah klausa itu setidaknya harus ada subjek dan predikat. Nah, dalam bahasa Inggris predikat itu dibagi menjadi 2 atau dapat berupa ini ya. Jadi kalau saya boleh memperjelas lagi, ini lebih tepatnya adalah lebih kepada predikat. Oke, jadi predikat ya. Predikat ini kan sebenarnya sebetulnya sering dalam bentuk verb ya, kata kerja. Kita kalau berbicara mengenai predikat, maka yang ada di benak kita adalah dia berupa verb ya, kata kerja. Namun predikat sendiri ini ya, predikat itu dalam bahasa Inggris dapat berupa action verb. Action verb itu adalah verb sendiri yaitu kata kerja, juga dapat berupa to be. Maka kita sudah mengenal ya, kita mengenal ada jenis kalimat verbal, ada jenis kalimat nomina. Kalau kalimat verbal itu apabila dalam kalimat tersebut terdapat kata kerja. Jadi setelah subjek diikuti dengan action verb atau kata kerja seperti ini. Ini namanya adalah kalimat verbal. Namun apabila dalam kalimat itu kita tidak menjumpai kata kerja, yang melainkan yang kita temukan adalah kata benda mungkin atau kata sifat, maka tentu kita tidak akan menemukan atau jarang sekali menemukan kata kerja di sana. Tapi yang kita temukan adalah to be. Jadi biasanya setelah subjek diikuti dengan to be ya,
baru setelah itu diikuti dengan noun, kata benda atau kata sifat. Nah, biasanya apabila ada subjek ketemu dengan to be ya, kemudian ketemu dengan kata benda atau kata sifat, maka itu disebut dengan kalimat nomina. Nah, oleh karena itu, predikat dalam bahasa Inggris itu dapat berupa action verb, kata kerja tindakan atau kata kerja asli, atau aktivitas yang dilakukan manusia, itu kan kata kerja asli ya, ataupun dapat berupa to be gitu ya. Jadi action verb dan to be itu disebut keduanya tergolong kepada predikat. Seperti itu. Nah, dijabarkan lagi di bawahnya di sini ya, bahwa action verb itu adalah kata kerja tindakan. Kata kerja tindakan adalah semua aktivitas yang dilakukan oleh manusia atau yang dilakukan oleh subjek atau si pelaku. Contohnya ada kata apa? Go, pergi; write, menulis; read, membaca; bring, membawa; come, datang; put, meletakkan, dan seterusnya. Nah, ini ya, kata go, write, read, bring, come, put, etc. Ini adalah contoh dari action verb. Jadi kata kerja real, kata kerja nyata, kata kerja tindakan yang berupa aktivitas, betul-betul berupa aktivitas manusia. Kemudian bentuk to be, bentuk predikat yang kedua adalah berupa to be. Nah, to be ini bentuknya bisa berupa is, am, are atau was, were, tergantung dengan tensisnya ya. Jadi karena bentuk to be ini dipengaruhi oleh tensis. Apabila tensisnya adalah present tense, maka bentuknya seperti ini, is, am, are. Namun apabila tensisnya adalah past tense, maka to be-nya adalah was, were. Nah, kita menggunakan is, am, are ini adalah bergantung kepada subjeknya gitu ya. Apabila subjeknya tunggal, he, she, it, maka menggunakan is. Apabila subjeknya I, maka pasangannya I adalah am. Apabila subjeknya they, we, you, maka pasangannya adalah are gitu ya. Kemudian was, were ini juga ada aturannya, bergantung dengan subjeknya juga. Apabila subjeknya tunggal ya, he, she, it, I ini pengecualian ya, I itu menggunakan was. Dan apabila subjeknya they, we, you, maka to be-nya adalah menggunakan were. Dan kata to be, was, were ini mengindikasikan tensis past tense gitu ya. Jadi fokus pada pembelajaran ini kita hanya akan mengenali jenis-jenis kata. Yang pertama yang kita ulas di dalam slide ini adalah verb atau kata kerja gitu ya. Nah, kata kerja sendiri tadi dia biasanya berposisi sebagai predikat ya, berposisi setelah subjek, berarti setelah subjek kan predikat. Nah, dalam bahasa Inggris predikat itu dapat berbentuk verb ya, kata kerja asli atau action verb, atau juga dalam bentuk to be begitu ya. Namun fokus kita hari ini adalah memahami jenis-jenis kata. Yang pertama adalah kata kerja, oke? Nah, selanjutnya kita ke jenis kata yang kedua, yaitu adverb. Nah, adverb ini artinya adalah kata keterangan. Adverb sendiri ini dibagi menjadi beberapa ya, ada banyak, lebih dari 3. Tapi yang saya sebutkan di sini hanya 3 saja sebagai sampel ya, yang paling sering digunakan dalam kalimat. Yang pertama ada adverb of time atau kata keterangan waktu, kemudian adverb of place, kata keterangan tempat, dan juga adverb of manner, ini adalah kata keterangan cara. Nah, kita ulas satu persatu. Yang pertama adalah adverb of time, yaitu kata keterangan waktu. Contohnya adalah kata yang menunjukkan waktu tertentu gitu ya. Misalkan seperti kata this morning, pagi ini; tomorrow, besok; yesterday, kemarin; last day, hari yang lalu, berarti kemarin juga ya, hari yang lalu. Kemudian next week, minggu depan ya. Kemudian 5 minutes ago, 5 menit yang lalu. Nah, kata dari this morning sampai 5 minutes ago ini adalah contoh dari adverb of time, kata keterangan waktu ya, karena ini kata-kata yang ada di sini ini menunjukkan waktu. Oke. Kemudian yang kedua adalah adverb of place, yaitu kata keterangan tempat, berarti kata yang menunjukkan tempat. Contohnya ada apa saja? Ada at the market, di kampus;
At the market, di pasar, sorry. Kemudian ada in campus, di kampus. And then in the office, di kantor. At school, di sekolah, dan seterusnya. Nah, kata di pasar ya, kemudian di kampus ya. Ini tadi at the market di pasar ya, di pasar. Kemudian in campus, di kampus ya. Kemudian in the office itu di kantor, at school itu di sekolah. Nah, kata-kata ini merupakan contoh dari kata keterangan tempat karena menunjukkan tempat ya, di pasar, di kampus, di kantor, di sekolah, itu kan tempat semua. Nah, maka ini adalah contoh dari adverb of place atau kata keterangan tempat. Kemudian selanjutnya ada adverb of manner. Oke, selanjutnya adalah adverb of manner. Nah, adverb of manner ini adalah kata keterangan cara. Ini kemarin sudah kita bahas ya, bahwa pola adverb of manner ini adalah apabila ada kata sifat kemudian diakhiri dengan ly di belakangnya gitu ya. Maka kata sifat ketemu dengan ly, dia berubah menjadi adverb of manner atau kata keterangan cara. Contohnya di sini ada kata carefully ya. Kemudian ada easily. Nah, kata carefully sendiri ini artinya adalah dengan hati-hati. Nah, carefully ini sebenarnya berasal dari kata careful ya. Berasal dari kata careful. Careful ini artinya adalah hati-hati. Kata careful yang berarti hati-hati ini adalah kata sifat. Kemudian kata sifat careful mendapatkan akhiran ly di akhir kata, maka menjadi carefully. Kemudian dia berubah menjadi adverb of manner atau kata keterangan cara. Nah, kata carefully ini artinya menjadi dengan hati-hati gitu. Kemudian kata easily ini kan berasal dari kata easy kan. Easy itu artinya adalah mudah ya. Nah, easy atau mudah itu merupakan kata sifat. Kemudian karena kata easy ya mendapatkan akhiran ly di belakangnya menjadi easily. Nah, kata easily itu artinya adalah dengan mudah. Nah, kata dengan mudah itu adalah adverb of manner gitu ya, atau kata keterangan cara. Paham ya? Jadi kata easy, kata easily ini berasal dari kata easy. Easy ini artinya adalah mudah ya, easy, mudah. Easy ini adalah mudah, termasuk ke dalam adjektif atau kata sifat. Kemudian karena dia mendapatkan akhiran ly di akhir kata, maka menjadi adverb of manner atau kata keterangan cara. Dan easily itu artinya adalah dengan hati-hati. Kemudian ada kata patiently. Ini berasal dari kata passion ya. Passion ini adalah artinya sabar ya. Sabar ini adalah kata sifat atau adjektif. Kemudian karena kata passion ini mendapatkan akhiran ly di akhir kata, maka dia menjadi adverb of manner atau kata keterangan cara. Nah, kata patiently ini artinya dengan sabar. Kemudian di sini ada kata kind, ini sama kindly ya. Kindly dari kata kind itu artinya adalah baik. Kemudian kindly artinya adalah dengan baik. Nah, kata kind sendiri baik, bagus ya, itu artinya adalah adjektif atau kata sifat. Kemudian karena dia mendapatkan akhiran ly di akhir kata, maka menjadi kindly. Kindly ini merupakan adverb of manner atau kata keterangan cara. Dan kindly ini artinya adalah dengan baik atau dengan bagus. Kemudian yang terakhir ada kata honestly. Ini berasal dari kata honest ya. Honest ini artinya adalah jujur. Nah, jujur itu termasuk ke dalam kata sifat atau adjektif. Kata honest mendapatkan akhiran ly di akhir kata, maka dia menjadi adverb of manner atau kata keterangan cara. Kemudian honestly ini artinya adalah dengan jujur gitu ya. Selanjutnya adalah adjektif. Nah, nih di sini selanjutnya adalah adjektif. Adjektif ini adalah kata sifat. Ingat ya bahwa kata sifat ini adalah sesuatu yang bersifat relatif. Nah, sesuatu yang bersifat relatif ini adalah apabila penilaian antara
saya dengan Mbak dan Mas itu bisa jadi berbeda gitu ya. Jadi sifatnya adalah relatif, sifatnya adalah penilaian antara satu orang dengan orang yang lain, antara satu pihak dengan pihak yang lain itu bisa jadi berbeda. Contoh di sini ada kata smart ya, cerdas, kind, baik ya, good, bagus, big, besar, small, kecil, large ya, luas, narrow, sempit, high, tinggi, beautiful, indah ya, clean, bersih, passion, sabar, honest, jujur, wise, bijaksana, polite. Ini adalah sopan. Nah, ini adalah contoh dari kata sifat ya. Contoh sebagian kecil contoh dari kata sifat ya. Nah, yang pertama ada kata smart. Smart itu adalah cerdas, pintar. Dia bersifat relatif ya. Bagi si A, cerdas itu apabila dia bisa menyelesaikan sebuah masalah dengan baik, itu cerdas. Tapi bagi si B, cerdas itu kalau akademiknya bagus, misalkan nilainya selalu 100 misalkan. Nah, itu cerdas bagi dia. Jadi perspektif atau mindset cerdas bagi si A dan si B itu berbeda gitu ya. Bagi si C dapat nilai 80 itu cerdas. Tapi bagi si D itu cerdas harus dapat nilai 100. Nah, seperti itu. Maka sifatnya adalah relatif ya. Kemudian di sini ada kata contohnya adalah ada kata narrow atau large ya. Ada kata luas. Ada kata luas ya. Nah, luas ini sifatnya adalah relatif ya. Misalkan ketika kita menilai ya sebuah kelas atau sebuah ruangan, misalkan this room is large atau this room is small. Nah, ketika kita membuat kalimat ya, this class is large, kelas ini luas menurut saya ya. Misalkan ukuran daripada ruangan ini atau kelas ini tuh luas menurut saya, tapi belum tentu menurut penilaian Mbak dan Mas gitu ya. Jadi penilaian antara satu orang dengan orang yang lain itu bisa jadi berbeda. Oke ya. Selanjutnya ada kata small di sini ya. Ada kata small, big, ini kan juga semuanya relatif ya. Small, big ini semua adalah relatif. Besar menurut ukuran siapa ya? Kecil menurut ukuran siapa? Oke, selanjutnya yaitu kata noun. Nah, noun adalah kata benda. Kata benda itu kan ada kata benda yang sifatnya kita gunakan sehari-hari ya. Misalkan seperti book ya, pen, clothes, baju, kemudian laptop. Ini adalah semua benda mati yang kita gunakan. Nah, selanjutnya noun itu kata benda itu juga berupa profesi ya, manusia ya, kemudian hewan itu termasuk ke dalam noun kata benda. Jadi ketika kita menyebut someone's professions or someone's job, misalkan seperti teacher, doctor, lecturer, kemudian driver, doctor dan seterusnya, nama profesi manusia itu termasuk ke dalam kata benda gitu ya. Kemudian juga kita kemarin sudah belajar mengenai derivation ya. Derivation itu adalah imbuhan yang dapat mengubah jenis kata kerja menjadi kata benda dengan adanya apa? Dengan adanya imbuhan gitu. Jadi jenis kata benda tuh ada banyak ya. Ada benda mati yang kita gunakan sehari-hari tadi yang sudah saya sebutkan contohnya. Kemudian profesi ya, profesi manusia itu termasuk kata benda, bahkan manusia, hewan, tumbuhan itu termasuk kata benda. Kemudian ada kata benda bentukan. Nah, artinya kata benda bentukan itu adalah sebuah kata yang sebetulnya itu adalah kata kerja, namun karena dia mendapatkan akhiran atau imbuhan ya, yang kita sudah pelajari dalam materi derivation dari sebuah kata benda, karena mendapatkan imbuhan tadi maka dia berubah bentuk menjadi kata benda. Nah, itu disebut dengan kata benda bentukan.
Oke, selanjutnya kita akan belajar mengenai tipe kata benda. Nah, di sini ada dua tipe kata benda ya. Yang pertama adalah countable, yaitu kata benda yang dapat dihitung per item gitu ya. Kata benda yang dapat dihitung secara satuan, artinya satuan itu adalah per item. Kemudian yang kedua adalah kata benda uncountable, yaitu yang tidak dapat dihitung per satuan atau per item. Contoh, kata benda yang bisa dihitung per item secara satuan, secara bijian, itu contohnya ada kata book ya. Kita bisa menghitung 1 buku, 2 buku, 3 buku. Misalkan kalau ada kalimat I put 5 books on the table. Saya meletakkan 5 buku di atas meja. Berarti di atas meja ada 5 buku ya. Ada 5 item buku. Bisa dihitung per satuan, ada 1 buku, 2 buku, 3 buku, dan seterusnya. Kemudian ada chair, kursi, kita bisa menghitung ya, jumlah kursi ada berapa buah, ada berapa kursi, itu bisa kita hitung. Kemudian artikel, ada berapa artikel yang sudah masuk, itu juga bisa kita hitung. Dress, baju. Kemudian statement, dia sudah menyatakan berapa statement dalam rapat. Nah, ada berapa statement yang dikemukakan oleh pimpinan dalam rapat. Nah, itu juga bisa kita hitung ya. Kemudian achievement, prestasi, misalkan ada berapa banyak prestasi yang sudah dia raih dalam 1 tahun ini misalkan. Nah, berarti prestasi pun juga bisa dihitung. Kemudian selanjutnya adalah kata benda uncountable, yaitu kata benda yang tidak dapat dihitung secara satuan atau per item. Contohnya ada kata water. Nah, water ini kita tidak bisa menghitung 1 butir air ya, 1 partikel air kan tidak bisa. Nah, water ini biasanya dihitung adalah dengan menggunakan skala tertentu, misalkan liter ya. Nah, apabila hitungannya adalah dengan menggunakan skala tertentu seperti liter, oil juga skalanya liter ya, maka dia termasuk uncountable atau tidak dapat dihitung per item. Money juga ya, money ini juga tidak bisa dihitung per item karena dia dihitungnya adalah berdasarkan skala tertentu. Misalkan dihitung atau dikonversi berdasarkan mata uang tertentu ya, karena misalkan nih ke dalam rupiah, ke dalam dolar, ke dalam euro, ke dalam pound. Nah, itu kan beda-beda nilainya gitu ya. Jadi dikonversi ke dalam satuan tertentu yang bisa jadi nilainya berbeda. Misalkan 1 rupiah dengan 1 dolar itu nilainya berbeda. Kemudian salt ya, salt itu garam, sand ya, pasir, sorry ini seharusnya pakai D. Kemudian ada sugar. Nah, itu kan termasuk ke dalam uncountable. Kenapa termasuk ke dalam uncountable? Karena kita tidak bisa menghitung, misalkan ini garam, kemudian pasir, gula, ini kan kita tidak bisa menghitung per satuan ya. Kita nggak mungkin menghitung satu bulir gula, 1 bulir atau 1 butir, 1 partikel pasir ya. Itu kan kita tidak bisa menghitung seperti itu. Dan biasanya untuk menghitung salt, sand, sugar ini kan bisa per ounce ya, per kilo. Nah, seperti itu dengan satuan tertentu. Maka termasuk ke dalam uncountable. Kemudian happiness. Happiness ini adalah kegembiraan ya. Dia berasal dari kata happy, artinya adalah bahagia. Dia termasuk ke dalam kata sifat. Kemudian karena dia mendapatkan akhiran ness di akhir kata dari fashion kemarin ya, ingat ya. Nah, karena mendapatkan akhiran ness di akhir kata, maka dia menjadi happiness. Happiness ini adalah noun atau kata benda. Dan happiness itu merupakan termasuk kata benda uncountable atau tidak bisa dihitung. Kenapa tidak bisa dihitung? Karena kebahagiaan seseorang itu tidak bisa dihitung ya, tidak bisa terkira gitu. Begitu juga dengan kata sadness, artinya adalah kesedihan. Kata sadness ini berasal dari kata sad ya, kata dasarnya adalah sad. Sad itu artinya adalah sedih. Sedih adalah kata sifat atau adjektif. Kemudian karena kata sad ini mendapatkan akhiran ness di akhir kata, mendapatkan imbuhan ness di akhir kata, maka dia berubah menjadi kata benda atau noun dan berarti kesedihan ya. Sadness adalah kesedihan. Dan kesedihan itu juga tidak bisa diukur ya. Kita tidak bisa memberikan tolak ukur yang sama antara satu orang dengan orang yang lain mengenai sadness atau kesedihan ini. Dan sadness itu termasuk ke dalam uncountable atau kata benda yang tidak bisa dihitung, begitu ya.
Nah, untuk lebih memahami sekarang, it's your time to do the practice. Just open your BPK. Jadi Mbak Mas silahkan buka BPK-nya page 20 halaman 20. There you find a text, a short text ya. Anda akan menjumpai teks pendek, and then the instruction is try to classify the words that belong to verb, adverb, noun, and adjective according to the text entitled describing change. Jadi silahkan nanti dibuka BPK-nya halaman 20. Silahkan dicek ya, ada sebuah teks berjudul describing change. Nah, silahkan Mbak and Mas try to classify the words, mengelompokkan kata, which one that belong to verb ya, adverb, noun, or adjective. According to the text there. Okay, I think enough for my explanations today. And if you have questions related to the material, you can deliver your questions in the WA group, and we are going to discuss it together there. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.